Iya, terima kasih bagi pemirsa yang masih bersama kami dalam program talk show pagi ini dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraktif. Silakan di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, tema kita terkait dengan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa dalam penerapan pelayanan yang Islami. Nah, di sini juga kebijakan dari pemerintah Kota Banda Aceh yang ingin menjadikan, dan ini juga sudah terwujudkan ya, rumah sakit umum ini sebagai rumah sakit yang berlabel syariah. Baik, tadi Dokter Fuziati sudah menjelaskan seperti apa prosedurnya. Nah, kemudian terkait dengan fasilitas. Nah, memang rumah sakit punya fasilitas yang syariah ini seperti apa sih ini, Dok? Silakan. Sebenarnya untuk fasilitas untuk rumah sakit syariah tidak ada yang khusus. Kita mengikuti standar akreditasi rumah sakit nasional. Tetapi ini lebih banyak ke spiritualnya. Baik. Bagaimana pertama di dalam manajemen di bidang transaksi keuangan atau belanja rumah sakit yang selama ini kan konvensional, tapi ini setiap transaksi belanja rumah sakit kita dengan rekanan atau perusahaan harus ada akadnya. Baik. Akad jual beli. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam yang masih kita sistem pelaporan keuangan, ini juga kita sudah koordinasi dengan Pemko, dengan bagian hukum. Mungkin nanti ada peraturan wali kota tentang kebijakan sistem pelaporan keuangan yang syariah. Ya, syariah. Satu mengenai ada kita ini bermitra dengan BPJS. Di BPJS itu ada peraturan presiden. Baik. Yang dituangkan juga dalam perjanjian kerjasama dengan semua rumah sakit termasuk Meraksa. Setiap keterlambatan BPJS membayarkan hak rumah sakit, yaitu klaim. Baik. Maka bila terlambat akan dibayar denda ke rumah sakit sebanyak 1%. Baik, nah ini juga terkait ini, Bu ya. Jadi karena itu memang dicantumkan dalam PKS, ini juga kita sudah minta opini dari Dewan Pengawas Syariah. Baik. Apakah selama ini itu menjadi penghasilan rumah sakit? Apakah ini masih boleh menjadi penghasilan rumah sakit atau itu memang tetap kita terima karena itu haknya rumah sakit sesuai aturan pemerintah. Nanti mungkin setelah ada opini, mungkin ada fatwa dari DSN MUI Pusat, maka ini akan kita konsultasikan lagi ke Pemko dengan Pak Wali Kota. Apakah ini nanti kalau memang tidak boleh menjadi penghasilan rumah sakit yang dianggap riba atau tidak, mungkin Pak Wali Kota lebih lebih ahli lagi dalam menjelaskan tentang sistem keuangan. Nanti baru kita tapi sekarang masih tetap menjadi penghasilan rumah sakit. Ini yang masih permasalahan. Kalau di bidang pelayanan kita membuat standar operasional prosedur. Di mana fasilitasnya ya tidak terlalu mahal. Paling kita mengadakan pembuatan leaflet untuk supaya bisa dibaca setiap tamu yang berkunjung, pasien. Setelah itu kita mengadakan training in-house training. Karena kita sudah lama kita punya unit pelayanan Islami. Di situ stafnya terdiri dari ustadz-ustadz lulusan pesantren dan lulusan S1, S2 dari sekolah agama. Itu untuk kata-kata dari Win Araniri. Jadi ustadz-ustadz inilah yang menjadi pelatih untuk semua karyawan rumah sakit. Jadi dalam pelaksanaan ini tidak hanya ustadz-ustadz unit layanan Islami, tetapi sampai ke perawat harus bisa bagaimana cara mentalkinkan pasien yang menghadapi sakaratul maut, atau bagaimana mengingatkan pasien di waktu sholat sudah datang. Kalau pasiennya tidak bisa berwudu, mungkin perawat harus bisa mengajarkan pasien, membimbing pasien untuk bertayamum dan mendampingi sholat. Dan itu semua perawat punya keahlian seperti itu ini? Kita sudah membentuk di satu ruangan itu ada duta syariah. Ada duta syariahnya. Tetapi tidak hanya duta syariah yang menguasai, tetapi duta syariah ini sebagai supervisor kepada teman-temannya. Tadi malam ada pasien meninggal, siapa yang jaga malam? Ada nggak didampingi? Nah, jadi mereka tuh buat laporan dan indikator mutu ini kita setiap bulan dilaporkan. Apakah penerapan ini sudah mencapai standar yang diharapkan sesuai dengan
survei sertifikasi syariah. Ya, itu akan dilaporkan ke kemana nih Pak? Apakah tadi ke Mukisi? Kemana nih Pak? Karena kita di rumah sakit ada perangkatnya, kita ada direktur, di bawah direktur ada komite syariah, di bawah komite direktur ada dewan pengawas syariah, ada komite syariah, ada unit layanan Islami. Baik. Jadi teman-teman dari ruangan melaporkan ke unit layanan Islami. Jadi unit layanan Islami lah nanti yang membuat analisis dan laporan. Apakah penerapan ini benar dijalankan atau hanya sebatas satu lembar sertifikat. Baik. Dan nanti juga dilaporkan ke komite melaporkan ke dewan pengawas. Dan juga kita sekarang sudah membentuk ya Ustadz ya, kemarin kita ini pelatihan ini akan terus berjalan. Karena untuk penguatan, apalagi Dewan Pengawas Syariah baru mengikuti workshop dari MUI, Mukisi dan MUI di Jakarta. Jadi ini saya kira ini lebih mantap lagi penerapan syariat Islam di Rumah Sakit Meraksa. Oke, artinya ada terus ilmu yang didapatkan ini Iya, ya. iya. Oke, coba saya kembali ke Pak Walik nih. Nah, ini Pak tadi terkait dengan klaim BPJS nih Pak, karena belum ada clearnya seperti apa gitu dokter ya. Ini bagaimana ini Pak? Saya kira ini nanti untuk memastikan seluruh produk-produk syariah itu dan juga semua aktivitas itu memang sudah dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka disinilah kita adakan Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini tugasnya adalah menjamin seluruh aktivitas rumah sakit itu berjalan sesuai syariat Islam. Jadi ini nanti perlu karena saya juga belum memutuskan, karena yang memutuskan adalah Dewan Pengawas Syariah. Ini juga nanti bisa diadakan studi bandingnya ke perbankan syariah yang mendenda misalnya nasabah yang tertunggak kredit apa boleh atau tidak. Ini kan sama saja. Jadi nanti kita berharap Rumah Sakit Meraksa bisa menugaskan Dewan Pengawas Syariah dan juga terhadap rumah-rumah sakit yang sudah lebih dahulu seperti provinsi, ya, ini bagaimana perlakuannya. Jadi kita ikuti itu. Dan alhamdulillah Dewan Pengawas Syariah kita ini adalah anggota MPU. Baik. Baru dilantik beberapa 2 minggu yang lalu dan ini sudah lebih sesuai. Beliau tentu sudah membawa misi daripada MPU. Ini adalah orang-orang yang sudah dibentuk. MPU tugasnya adalah mengawasi semua aktivitas dalam Kota Banda Aceh khususnya sudah bernuansa dalam bingkai syariat. Baik, oke. Coba nih saya beralih ke Pak Fauzi nih. Mungkin dari Dewan Syariah melihat klaim BPJS ini seperti apa ini Pak? Jadi memang kemarin kami kan prosedurnya gini Mbak ini. Jadi dari rumah sakit mungkin direktur menyampaikan komite syariah kemudian minta kami menyampaikan opini. Opini itu selama tidak ada fatwa DSN. Kalau sudah ada fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, kami tidak memfatwa, kami langsung dipastu aja gitu. Baik. Nah, jadi memang Dewan Syariah ini banyak mudahnya juga insya Allah. Nah, apalagi tadi Pak Wali juga mendukung dengan sempurna, juga Ibu. Jadi kalau sekilas kami memang belum menyampaikan secara formal tentang BPJS ini. Dalam akad itu sebenarnya akad dengan BPJS ini kan masih konvensional Bu ya. Ya, konvensional. Mungkin ke depan usahanya mungkin akan ke syariah juga, BPJS syariah mungkin ya. Jadi selama ini apabila BPJS itu terlambat maka sudah ada perjanjian di awal bahwa mereka akan bayar 1%. Nah, itulah denda namanya. Baik. Nah, denda itu maksudnya perjanjian di awal 1%. Tapi ada satu lagi namanya ta'wil. Tadi istilah agamanya ta'zir ya. Kalau ini ta'wil artinya ganti rugi. Ganti rugi itu adalah di ujung. Baik. Jadi ganti rugi kan baru ketahuan setelah selesai Di akhir ini Pak. di akhir. Jadi kalau tadi denda itu untuk sementara ini adalah karena merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh pemerintah, maka pihak rumah sakit boleh menerimanya.
tetapi tidak boleh menjadi penghasilan rumah sakit. Baik. Yang selama ini kata Bu Dokter tadi masih menjadi Penghasilan rumah sakit. Tapi nanti harus tinggal aspek penggunaannya kepada hal-hal yang bersifat sosial. Baik. Misalnya ada misalnya pasien yang tidak mampu membayar. Nah, itu bisa aspek itu yang dipakai. Atau misalnya ada jalan rumah sakit yang nggak bisa dipakai lagi, atau ada WC dan sebagainya, itu aspek sosial. Jadi mungkin itu aspeknya. Nah, kemudian bisa juga nanti dikenakan ta'awid kalau misalnya dengan keterlambatan itu rumah sakit harus menyewa gedung dan sebagainya, maka BPJS harus membayar ganti rugi atas pengeluaran rumah sakit yang disebabkan oleh keterlambatan pihak lain. Baik. Nah, jadi ini ada dua hal yang difatwakan oleh Dinas Syariah Nasional MUI terkait dengan BPJS. Oke, baik ya. Nah, coba saya kembali ke Pak Wali Kota. Nah, ini Pak Amin melihat bahwa rumah sakit umum sudah menjadi rumah sakit yang berlabel syariah. Mungkin ini apa menjadi keuntungan bagi pemerintah Kota Banda Aceh sendiri? Tapi sebelum dijawab Pak, kita sudah ada telepon. Coba saya sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baik, dengan Bapak siapa? Silakan di mana Pak? Dengan pertanyaannya? Di pemerhati kesehatan Ya, silakan Bapak. di Gajah juga di seputaran Aceh TV. Menarik apa yang saya simak pagi ini. Assalamualaikum Bang Wali Kota, Bu Direktur dan Pak Budi. Saya menyimak memang konsep-konsep dan beberapa narasi yang dipaparkan dalam interaktif pagi ini bagus, dan memang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional sebuah rumah sakit termasuk merasa ini yang tentu Islam. Nah, terselenggara pelayanan kesehatan Islam menurut saya sangat menekan pentingnya sebuah pelanggan juga dalam bisnis. Nah, tapi anomali yang terjadi kan masih banyak. Masyarakat kita itu berobat bukan di rumah sakit yang kita bahas pagi ini, tapi justru ke Peneng, ya kan, ke rumah sakit yang notabene ya memang keluar. Jadi intinya bisnis tadi. Kalau kita melakukan ini, saya ingin bertanya ke Pak Wali Kota. Apakah dulu rumah sakit ini kan fundingnya dari luar negeri, otomatis juga non-muslim. Apakah tidak ada muatan dari rumah sakit itu dengan pembangunan rumah sakit itu sendiri pasca tsunami? Kemudian kepada Ibu Direktur, dengan bisnis ini kan bersaing. Jadi dari sisi hal-hal terkait bisnis, juga penerapan Islam misalnya, memuaskan yang namanya pasien, apakah juga dipisah, misalnya pasien wanita, dokternya wanita, kemudian untuk pasien pria, dokternya pria, itu kan juga satu konsep syariah, apa dicampur? Baik. Nah, ini gimana? Nah, ini Pak Oji mungkin bisa menjawab. Nah, tapi hal-hal terkait juga terakhir adanya isu vaksinasi dan imunisasi kalau nggak salah kan gitu ya. Itu untuk Oji gimana itu? Katanya juga ada yang dilarang karena mengandung babi, mengandung zat yang memang diharapkan, perlu penjelasan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya bisa dijawab oleh Pak Wali Kota atau Pak Oji, pasca imunisasi di generasi kita baik balita itu kadang-kadang soal imunisasi mungkin interaktif juga. Baik. Kadang dia di medsosnya luar biasa karena orang tuanya lalai kan, habis imunisasi dia jadi interaktif gitu. Nah, kemudian juga pasca yang sekolah dasar menengah itu demikian juga, kena narkoba, atau juga yang paling mengerikan kecelakaan jalan raya karena orang tua juga membiarkan mereka di jalan raya mengendarai kendaraan sebelum waktunya. Baik. Ya, saya pikir ini kira-kira bisa dielaborasi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi tadi di Gugajah ini ya. Dan mungkin langsung ingin ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Amin. Silakan Bapak. Pak Budi tadi ya. Baik, Pak Budi, terima kasih yang begitu perhatian terhadap rumah sakit dan juga pelayanan rumah sakit di Kota Banda Aceh khususnya, dan beliau karena ini sudah berlaku syariat ya tentu harus mengkaji semua. Maka kita ada hadir dari
Dewan Pengawas Syariah. Mungkin karena kita memang banyak waktu tsunami itu, setelah tsunami bantuan rumah sakit dan bahkan ada yang bantuan-bantuan lain ya, Baik. yang ke tempat ibadah. Mungkin ini karena sudah menyangkut langsung dengan bantuan seperti itu, ya mungkin nanti kita mintakan Pendapat Pak Fauzi Pak ini ya, Fauzi, baik. Pak Fauzi. Yang jelas bahwa makanya kita ingin rumah sakit ini kita jadikan secara syariah. Jadi tadi ada pertanyaan apa keuntungannya ya. Dan langsung saya sekalian Baik, silakan, menjawab bahwa tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu masuk ke rumah sakit itu juga merupakan sudah bahagian daripada ibadah. Jadi ini tidak lagi mereka berada di konvensional ataupun yang tidak secara syariat. Ini tapi di rumah sakit mereka terkelola dengan baik secara syariat Islam. Jadi keuntungan ini ya, keuntungan yang paling besar itu adalah ini, kita berada di dalam syariat Islam ya, dalam koridor syariat Islam. Jadi tidak kita berada dalam konvensional. Maka kalau secara hitungan keuangan ataupun pilihan daripada pasien, karena kita ini adalah daerah yang berlaku syariat Islam, Baik. maka rumah sakit yang syariat Islam ini lebih banyak dikunjungi. Jadi ini keuntungannya. Jadi orang masyarakat secara umum, ini rumah sakitnya yang sudah syariat. Jadi karena kita daerah, kebanyakan pasien kan dari seluruh Aceh, yang daerah kita sudah berlaku syariat Islam, tentu mereka pilih Baik. yang bernuansa syariat Islam. Jadi ini yang keuntungan yang kita peroleh, sehingga jumlah pasien semakin meningkat dengan adanya pemberlakuan syariat Islam di rumah sakit kita ini. Tapi juga tidak mengurangi kualitas pelayanan ini Pak ya. Iya. Dengan semakin banyaknya pasien. Artinya dengan sistem syariah ini masyarakat merasa lebih nyaman, ya lebih puas dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan dan tidak ada rasa kekhawatiran. Itu ini sebenarnya menjadikan masyarakat Kota Banda Aceh ataupun masyarakat di daerah lainnya ketika datang ke rumah sakit ini ya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dengan rasa yang aman dan nyaman dan dengan tidak ada lagi rasa kekhawatiran tadi apakah ini sudah sesuai dengan syariah atau belum. Ya. Baik, dan Ibu ingin menanggapi, Bu Dokter, silakan ini. Boleh, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Untuk ada dua hal mungkin yang saya ingin sedikit menanggapi mengenai apakah pasien bisa dilayani oleh dokter sesuai gender. Sepertinya pasien wanita itu dilayani oleh dokter wanita, pasien laki-laki dilayani dokter laki-laki. Kita dari Rumah Sakit Umum Meraksa memang ingin berusaha untuk menuju ke arah sana. Karena ini juga dalam rapat Rakersda yang dihadiri Ibu Menteri beberapa waktu lalu, kita masih kekurangan dokter. Dokter, ya, apakah itu dokter, apalagi sesuai gender untuk suatu spesialisasi. Nah, tapi ini kita akan berusaha untuk banyak spesialisasi sudah ada, bisa kita terapkan sesuai gender, seperti penyakit dalam, kebidanan, anak, itu sudah ada laki-laki, ada perempuan. Tetapi kita masih kesulitan untuk dokter bedah. Dokter bedah umumnya peminatnya juga laki-laki, jadi sulit untuk mencari yang wanita. Mungkin ke depan nanti yang calon-calon dokter ini Bu ya, ya mungkin yang perempuan ya. Ya mungkin kita akan sosialisasi, akan promosi kepada dokter-dokter perempuan di Aceh untuk mengambil bedah. Apakah bedah umum, bedah ortopedi, karena bedah ini luas sekali ilmunya. Tetapi untuk pemasangan alat-alat kesehatan seperti EKG, kateter yang berhubungan dengan dengan aurat, itu dilakukan oleh yang staf yang sesuai gender. Karena gini, kita untuk di OKA, kamar operasi, ketika ingin dilakukan pembedahan, juga untuk pasien perempuan dipastikan mereka hijab, bahwa mereka tertutup auratnya. Nah, jadi kalaulah memang harus auratnya terbuka, hanya sebatas yang dioperasi.
Setelah itu yang kita mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang makin banyak dokter-dokter perempuan yang mengambil spesialisasi yang berhubungan dengan tindakan seperti. Tapi untuk dokter kebidanan dan kandungan itu sudah banyak. Dan kita di Rumah Sakit Meraksa sudah beberapa orang perempuan. Untuk vaksinasi, mungkin untuk Rumah Sakit Meraksa kita kuratif pengobatan. Jadi kita yang vaksinasi itu hanya untuk pasien-pasien yang atau enggak untuk bayi yang baru lahir. Itu divaksinasi. Seperti untuk BCG itu kita pastikan itu bahannya halal. Untuk obat-obat yang mengandung bahan yang non halal atau babi atau pork, memang ada beberapa obat yang mengandung bahan dasarnya itu babi, dan kita sudah tidak pesan lagi. Ya, contohnya itu obat Lovenox, memang itu obatnya. Tapi terkadang obat itu memang sangat diperlukan gitu. Ya, seperti apa, Dok? Itu sangat diperlukan untuk pasien-pasien dengan stroke ataupun kelainan kardiovaskuler. Tetapi kita sudah menggantinya dengan bahan yang sejenis, walaupun harganya lebih mahal. Tetapi kita akan sudah lakukan, dan kita sudah di 2018 tidak pesan lagi. Dan harganya jauh lebih mahal, tetapi kita menjamin pasien-pasien yang meminta pertolongan ke kita, ke Rumah Sakit Meraksa, mereka dijamin keimanannya lah. Dan jika pun mereka meninggal, ya di rumah sakit antar secara husnul khatimah, ya Pak. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan yang masih masalah di dokter. Oke, baik. Ya, dan mungkin apa ini Pak Fauzi ingin juga menanggapi yang disampaikan oleh telepon kita, Pak Budi? Ya, pertama melanjutkan tadi yang jawaban Pak Wali tentang bagaimana bangunan-bangunan yang dibantu oleh orang yang non-muslim. Non-muslim, betul Pak. Ini muamalah yang non-ibadah silahkan. Iya. Jadi artinya kita muamalah yang bukan terkait dengan ibadah mahdhah, ibadah murni, ya. Dagang, bangunan, irigasi, ya. Sejak Nabi pun berkolaborasi dengan non-muslim, kan gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau bangunan saya merasa itu bukan orang muslim bangun, tidak apa-apa, karena itu kan muamalah. Ya. Hanya nanti apakah masjid bagaimana itu ada khilaf, tapi kalau ini insya Allah tidak ada khilaf pendapat, ya. Kemudian saya pikir yang paling penting juga bahwa tadi kalau dilihat bagaimana misalnya kita dalam mendapatkan pasien, justru saya merasa bahwa rumah sakit yang syariah ini lebih nyaman. Karena orang sekarang ini bukan merasa tidak nyaman mungkin kalau pihak non gender yang benar. Tapi ya itulah sebuah darurat, ya. Tapi darurat itu ad-daruratu tuqaddar biqadariha, darurat itu ada kadarnya. Nah, tadi Ibu bilang kalau darurat ini kan sudah mulai sedikit di Aceh. Maksudnya kalau dokter sudah ada dokter spesialisasi di bidangnya, ya. Termasuk tadi obat, ya. Obat itu ketika ada pilihan yang lain itu hilang daruratnya. Maka sudah betul tadi Bu Dokter mengatakan walaupun lebih mahal sedikit. Walaupun harganya lebih mahal, ya Pak. Tapi demi untuk masalah keimanan juga. Jadi sudah, itu saya pikir pilihan yang sangat tepat, ya. Jadi mungkin itu jadi ada 3 poin mungkin di rumah sakit yang disampaikan. Yang pertama safety, quality, dan pelayanan Islam. Jadi safety quality ada pada semua rumah sakit. Tapi yang tidak ada pelayanan Islam. Jadi mungkin kalau misalnya kualitas rumah sakit mungkin hampir sama, tapi kenyamanan orang datang, senyuman, transaksi, bagaimana mereka diperlakukan dengan syariah. Saya pikir walaupun orang non-muslim pun senang juga. Dan inilah menjadi kelebihan dari Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Kota Banda Aceh. Baik. Dan pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap bersama kami dalam program Talk Show.